Dilakukan oleh Pepsi Cola Philippines Inc. Mereka membuat sebuah ide marketing yang sangat aneh. Ide marketing ini muncul setelah penjualan mereka di Filipina itu kecil banget gitu ya. Jadi nggak bisa bersaing dengan produk lain, terutama Coca-Cola. Ternyata masalah mulai muncul di saat Pepsi itu rupanya salah memperhitungkan. Salah perhitungan. Jumlah daripada pemenang ternyata bukan 349 orang, geng. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal konyol yang dilakukan oleh brand-brand besar yang membuat perusahaan mereka itu hampir saja bangkrut dan bermasalah. Gitu ya. Biasanya nih ya, brand-brand besar itu memiliki strategi marketing tersendiri untuk meningkatkan atau menaikkan kualitas penjualan mereka. Biasanya tuh teknik-teknik marketingnya itu aneh-aneh gitu ya. Campaign atau membuat propaganda atau membuat tren-tren baru. Yang penting produk mereka bisa laku. Nah, itulah yang dilakukan oleh brand-brand besar di luar sana. Tapi pernah kalian berpikir nggak sebuah brand, let's say ini brand minuman gitu ya, dia itu bisa membuat sebuah strategi marketing yang justru merugikan dia sendiri dan bahkan bisa membuat kekacauan di sebuah negara. Nah, hal-hal begini sering sekali terjadi kalau strategi marketingnya itu udah blunder gitu kan. Nah, mari kita bahas satu persatu nih, geng, hari ini. Brand-brand besar yang membuat strategi marketing atau strategi penjualan namun salah arah sehingga membuat mereka rugi besar dan menciptakan sebuah kekacauan yang besar juga. Oke, yang pertama datang dari brand Pepsi. Pernah nggak kalian bayangkan sebuah produk minuman justru membuat kekacauan, apalagi brand Pepsi gitu ya. Dan seperti yang kita ketahui, brand Pepsi ini adalah brand yang bukan brand biasa gitu. Ini bukan brand sembarangan. Ini merupakan produk minuman besar yang udah worldwide, global gitu ya penjualannya. Namun kasus ini pernah terjadi. Brand Pepsi pernah melakukan sebuah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Bencana ini muncul di Filipina. Dilakukan oleh Pepsi Cola Philippines Inc. Mereka membuat sebuah ide marketing yang sangat aneh. Ide marketing ini muncul setelah penjualan mereka di Filipina itu kecil banget gitu ya. Jadi nggak bisa bersaing dengan produk lain, terutama Coca-Cola. Rendahnya penjualan Pepsi di Filipina ini membuat mereka punya ide. Ide ini disebut dengan number fever alias demam angka ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah permainan yang diciptakan oleh brand Pepsi untuk semua konsumen yang ada di Filipina. Dan ini merupakan salah satu cara untuk menjadi kaya dengan jalan instan. Namun ya tentu saja yang namanya permainan dari sebuah brand untuk meningkatkan penjualan pasti ada syarat dan ketentuan gitu ya. Tapi ide mereka ini justru membuat sebuah kerusuhan yang menyebabkan banyak orang akhirnya turun ke jalan untuk menuntut sebuah keadilan lah gitu ya, karena mereka merasa tertipu. Hal ini terjadi pada mulanya tuh tahun 1992 di mana Pepsi merasa mereka itu kalah di pasaran. Mereka merasa kalau Coca-Cola justru menenggelamkan penjualan mereka, di mana di saat itu di Filipina 75% pasar dikuasai oleh Coca-Cola. Dan Pepsi hanya berhasil menguasai 17% pasaran. Jadi jauh banget perbandingannya. Akhirnya solusi untuk menciptakan yang namanya number fever ini sebenarnya di awal-awal itu benar-benar ngefek gitu. Dimana penjualan mereka itu sangat-sangat pesat dan meningkat tinggi. Nah, cara permainannya itu sangat sederhana, yaitu di bawah kaleng atau di bawah botol daripada Pepsi, Mountain Dew, dan 7up itu terdapat 3 digit nomor. Dan permainan ini berhadiah sejumlah uang sebesar 1.000 sampai 1 juta peso. Peso mata uang Filipina ya. Ini kita coba convert ya. 1.000 peso berapa rupiah? Kita cek ya. 1.000 peso. Oke, 1.000 peso itu 283.000 rupiah. Kita cek 1 juta peso. 1 juta peso adalah 283 juta rupiah. Wow, cukup menggiurkan lah ya. 283 juta rupiah untuk sebuah brand Pepsi lah ya. Itu ya mungkin kecil lah, 200 juta doang gitu ya. Tapi kan itu untuk satu orang gitu. Gimana kalau pemenangnya itu banyak gitu kan? Apakah akan tercover gitu ya? Hadiah utamanya ini adalah 1 juta peso tersebut. Permainan yang diadakan oleh Pepsi ini akhirnya menjadi viral di saat itu dan meningkatkan penjualan mereka hingga 40% dalam waktu 2 minggu doang. Semua orang di Filipina mencoba keberuntungan mereka dan tiba-tiba saja minuman Pepsi ini menjadi minuman favorit orang-orang di sana. Pada akhir promosi alias permainannya itu sudah berakhir gitu ya. Sudah saatnya diundi atau diumumkan pemenangnya. 31 juta
juta rakyat Filipina. Itu bisa dikatakan lebih daripada 50% ya. Lebih dari setengah rakyat Filipina sudah ikut berpartisipasi dalam permainan yang diadakan oleh pihak Pepsi ini. Bayangin tuh, sebanyak itu orang gitu ya. Namun, demam angka alias demam duit dari Pepsi ini malah berubah sebuah bencana, tepatnya pada tanggal 25 Mei. Di saat itu, Pepsi mengumumkan pemenang akhir yang mendapatkan hadiah utama yaitu 1 juta peso. Di mana jumlah pemenang di saat itu adalah 349 orang. Wow, itu bukan jumlah yang kecil, bukan jumlah yang sedikit. Ternyata masalah mulai muncul di saat Pepsi itu rupanya salah memperhitungkan, salah perhitungan. Jumlah daripada pemenang ternyata bukan 349 orang, geng. Ternyata yang berhasil memenangkan permainan ini dan berhak mendapatkan hadiah itu adalah 490 orang. Itu artinya selisihnya atau kurangnya itu sebanyak 116 orang yang tidak terhitung oleh pihak Pepsi. Dan semua orang ini jelas ingin mendapatkan hadiah karena merasa itu hak mereka sebagai pemenang. Mereka sudah ikut berpartisipasi gitu kan. Dan kejadian ini sudah jelas adalah kesalahan dari pihak Pepsi. Dan di saat itu pihak Pepsi tidak mau bertanggung jawab dan memilih untuk tidak mau membayar semua pemenang dengan cukup atau dengan layak gitu. Akibatnya banyak orang-orang Filipina yang tidak terima dengan hal tersebut. Akhirnya mereka turun ke jalan untuk melakukan aksi besar-besaran yaitu kerusuhan. Kerusuhan ini dipimpin oleh orang-orang yang menyebut diri mereka 349 Aliansi atau dengan sebutan lain 349 Alliance. Jadi mereka benar-benar memenuhi jalanan-jalanan di kota Manila, ya tujuannya untuk membuat kerusuhan, menuntut mereka diberikan hadiah oleh pihak Pepsi. Dan di saat itu nggak tanggung-tanggung ya geng, 30 truk pengangkut Pepsi itu dihancurkan. Ada 5 orang yang tewas meninggal dunia karena kerusuhan. Dan bahkan ada 3 karyawan di Davao Pepsi itu dibunuh menggunakan granat. Lo bayangin tuh, dari mana dapat granat coba? Dan 2 orang lainnya itu adalah korban dari ibu dan anak. Sedih banget ya. Meskipun sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar diberikan hadiah oleh pihak Pepsi yaitu sebesar 35.000 peso. Namun beberapa dari mereka percaya kalau ada orang-orang di luar sana yang diberikan lebih daripada jumlah tersebut. Alhasil, orang-orang yang sudah menerima ini juga ikut berontak karena merasa yang mereka terima itu kurang. Dan akhirnya mereka menggugat perusahaan tersebut. Kejadian ini berbuntut panjang, terutama kepada pihak Pepsi-nya sendiri yang mengalami penurunan yang drastis. Peredaran Pepsi di Filipina itu justru menjadi sebuah masalah. Akhirnya pihak Pepsi pun dituntut dan harus berurusan dengan Mahkamah Agung Filipina. Nah, namun entah bagaimana caranya nih geng ya, singkat cerita, tiba-tiba saja pada tahun 2006, kejadian 1992 ya, cukup lama juga ya, pihak Mahkamah Agung Filipina akhirnya membebaskan PepsiCo itu dari semua tuntutan dan dikatakan kalau tidak ada bukti bahwasanya itu adalah sebuah kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pepsi. Ya ini nggak tahu nih kenapa bisa kayak gitu. Ya ujung-ujungnya pasti inilah ya kan. Mereka mungkin karena perusahaan besar bisa mengendalikan hukum ya, siapa tahu gitu. Namun walaupun demikian gitu ya, perusahaan Pepsi ini terbebas dari segala tuntutan. Mereka sudah mengalami kerugian yang amat besar dari sebelum-sebelumnya. Yaitu yang pertama, mereka tetap harus melunasi semua hutang kepada para pemenang. Kedua, tuntutan hukum yang mereka hadapi itu sangat panjang, otomatis sudah banyak sekali uang yang harus mereka keluarkan. Lalu selanjutnya kerusakan daripada aset-aset mereka seperti truk, gedung, dan gudang-gudang mereka. Jadi itu benar-benar membuat pihak Pepsi rugi dan bahkan negara Filipina kerepotan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh strategi marketing yang salah yang akhirnya membuat semua hal jadi runyam. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini terjadi kepada brand TV 4K Noblex. Cerita ini datang dari Argentina, sebuah negara yang cukup terkenal dengan permainan sepak bolanya karena banyak pemain-pemain handal yang ada di sana. Nah, kita semua tahu ya, pada Piala Dunia tahun 2018 yang diadakan di Rusia, Argentina adalah salah satu negara yang mengirim tim nasional mereka. Namun banyak yang nggak tahu nih, ternyata ada cerita yang menarik di balik masuknya atau berangkatnya timnas Argentina ke Piala Dunia 2018 tersebut. Kejadian ini awalnya pada Oktober 2017. Di saat itu dunia dihebohkan dengan kemungkinan Argentina tidak bisa ikut serta dalam Piala Dunia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana gitu ya kalau aja Argentina tidak ikut di Piala Dunia? Ya rasanya kurang lengkap gitu kan. Dan di saat itu Argentina diharuskan untuk menghadapi timnas Ekuador dan harus menang agar bisa lolos ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Dan bahkan di saat itu Argentina juga harus bersaing dengan 4 negara lain yang punya kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia Rusia 2018 tersebut.
tersebut. Nah, hal itu membuat ketegangan terjadi. Banyak yang bertanya, apakah mungkin Argentina akan lolos di saat itu? Lalu tiba-tiba saja ada sebuah kejadian di mana CEO sebuah perusahaan yang berasal dari Argentina yang bernama Noblex, ya kan? Itu adalah sebuah brand yang berasal dari negara tersebut. Terus CEO-nya ini mengadakan jumpa pers atau konferensi pers di dalam sebuah acara televisi. Dia mengumumkan sebuah hal yang sangat nyeleneh dan di sini sangat aneh gitu ya. Dia mengatakan dia akan merefund atau mengembalikan semua uang konsumen yang sudah membeli TV 4K Noblex jika Argentina tidak lolos ke Piala Dunia. Pernyataan CEO dari Noblex ini langsung saja ditertawakan oleh banyak orang. Mereka mengatakan orang ini gila gitu ya. Kok bisa? Orang-orang mengatakan kalau CEO ini kurang waras di saat itu ya. Nah, ternyata nih geng ya, menjelang pertandingan akhir sebelum melawan timnas Ekuador, Argentina mengakhiri pertandingan dengan skor seri melawan Peru. Jadi skornya itu 0-0 di saat itu. Dan di saat itu performance daripada pihak Argentina ini tidak meyakinkan. Banyak sekali poin-poin yang terbuang gitu. Jadi di saat itu satu-satunya kesempatan buat Argentina bisa lolos itu hanya dengan melawan Ekuador dan harus menang gitu kan. Namun sialnya ya, sebelumnya itu Argentina sempat dikalahkan atau ditaklukkan oleh Ekuador dengan skor 0-2. Jadi di saat itu banyak banget orang yang deg-degan. Walaupun Argentina ini adalah pemain-pemain yang diperhitungkan, namun karena pernah dikalahkan jadinya deg-degan semua gitu ya. Kemungkinan untuk menang sangat tipis. Para fans akhirnya berbondong-bondong untuk membeli TV 4K Noblex ini karena mereka beranggapan kalau kesempatan mereka mendapatkan TV gratis itu sangat besar karena Argentina ini tidak kuat gitu kan. Di saat itu kesempatan menang Argentina sangat tipis. Jadi ya lumayan kalau benar Argentinanya kalah, mereka bisa mendapatkan TV 4K Noblex secara gratis karena uang mereka akan dikembalikan. Alhasil semua penjualan TV Noblex akhirnya ludes alias sold out, tidak ada barang di pasaran. Akhirnya warga Argentina menertawakan Noblex. Bahkan presenter televisi pun membahas tentang kebodohan perusahaan Noblex ini. Intinya semua perbincangan terpusat kepada Noblex saat itu di Argentina. Ketika Argentina akhirnya melawan Peru, seluruh TV Noblex itu habis terjual. Dan di saat itu Noblex ditantang lagi oleh orang-orang untuk memperpanjang promo mereka hingga ke pertandingan akhir. Alhasil 1000 TV Noblex ludes terjual lagi. Dan itu terjadi hanya dalam waktu 6 jam doang. Pertandingan melawan Ekuador pun terjadi. Tidak disangka nih ya, sesuai dengan prediksi warga Argentina di saat itu. Benar saja Ekuador langsung mencetak gol di detik 38 yang membuat skor menjadi 0-1. Dan itu benar-benar deg-degan lah ya. Belum jalan 1 menit gitu ya, udah kebobolan gol. Dan di saat itu para penonton pun heboh dan langsung mengunjungi situs pembelian TV Noblex yang sayangnya sudah sold out, benar-benar habis segudang-gudangnya gitu. Namun tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Lionel Messi benar-benar bersinar di dalam permainan hari itu. Yang dimana bisa dikatakan Lionel Messi lah yang menyelamatkan nasib perusahaan Noblex ini. Nah, di saat itu Messi berhasil melakukan hat-trick yang mengantarkan Argentina mengalahkan Ekuador dengan skor 3-1, geng. Gila nggak tuh? Dan akhirnya Argentina pun lolos dan berangkat ke Piala Dunia Rusia 2018. Sementara Noblex pulang dengan hasil yang maksimal, bener-bener 1000% laku, ya kan? Perusahaannya langsung membesar karena semua barang dia itu laku dan ludes. Nah, itu adalah teknik marketing yang sangat gila yang membuat keuntungan perusahaan mencapai 1000% kalau menurut gua. Akhirnya warga Argentina serba salah, mau marah sama Messi. Ya gimana? Dia bela negara ya kan, nggak marah sama Messi, mereka udah rugi gitu ya, udah belanja sesuatu yang mereka harapkan bisa refund gitu, bisa kembali uangnya. Alhasil yang memenangkan pertarungan di sini adalah pihak perusahaan Noblex. Ini benar-benar gila, CEO-nya berani mengambil resiko yang sangat gila, geng. Namun nggak kebayang ya, kalau benar-benar Argentina kalah di saat itu, gua rasa Noblex tutup, perusahaannya bangkrut, barangnya semua sudah dikirimkan, mereka harus mengembalikan semua uang dari para konsumennya. Gila ya, itu dia tadi hal yang membuat heboh dan membuat kacau satu negara gitu. Kita ke kasus selanjutnya, bencana desain kemasan Tropicana. Nah,
Nah, selama beberapa tahun, para konsumen sudah mengidentikan kemasan daripada Tropicana ini dengan sebuah sedotan warna merah dan putih dan sebuah jeruk yang bulat dan sedotan menembus jeruk gitu kan. Oleh karena itu, akhirnya semua konsumen sudah mengenal kemasan daripada Tropicana dengan kemasan yang awal tadi. Namun akhirnya pada tahun 2009, Tropicana mencoba untuk mendesain ulang gitu kemasan dari produk mereka agar terlihat lebih modern. Dan akhirnya mereka meluncurkan produk tersebut di supermarket dan toko-toko. Namun hal tersebut justru menjadi bencana buat mereka, di mana mereka sudah habis-habisan untuk mempromosikan desain mereka yang baru tersebut gitu ya, untuk memperkenalkan ke masyarakat, dan sudah mengeluarkan uang kurang lebih 35 juta US dollar. Dan di saat itu karena tidak familiar dan tidak mengenali kemasan dari Tropicana yang baru, akhirnya para konsumen terbingung-bingung karena Tropicana yang biasa mereka suka dan minum itu tidak ada, dan mereka melewatkan begitu saja produk ini, yang akhirnya mereka mengira kalau produk Tropicana sudah habis atau sudah tidak dijual. Kok bisa seperti itu? Karena mereka sudah familiar dengan jeruk yang bulat terus ada sedotannya. Mereka tidak familiar dengan kemasan yang baru tersebut. Dan bahkan banyak sekali pelanggan yang akhirnya sadar Tropicana yang baru ini, namun mereka tidak tertarik dengan desainnya. Memang kemasan luar itu kan membuat kita tuh ya gimana sih, ada hubungan, ada chemistry gitu ya. Wah, ini enak looknya. Tapi desain yang baru ini membuat mereka sama sekali tidak selera melihat Tropicana. Sampai akhirnya banyak yang mengkritik hal tersebut di media sosial. Akhirnya banyak daripada konsumen justru pindah ke produk kompetitor untuk membeli jus jeruk. Penjualan Tropicana di saat itu turun sebanyak 20% yang menyebabkan kerugian hingga jutaan dolar. Dan akhirnya Tropicana ini kembali ke desain awal mereka dan membatalkan desain yang baru. Gila. Rasanya padahal tetap sama ya, cuma karena looknya aja gitu ya. Ya samalah kayak manusia gitu ya. Looknya ya beda-beda gitu ya. Ada yang cakep, ada yang ini, tapi sebenarnya kalau lo cicipi rasanya sama. Canda geng. Oke, secara keseluruhan Tropicana akhirnya harus membuang waktu serta dana kurang lebih 50 juta US dollar. Gila kerugiannya geng. Dan akhirnya hal tersebut membuat mereka tuh terjun bebas gitu, dan malah membantu produk kompetitor mereka menjadi naik gara-gara satu kesalahan doang. Oke, kita ke kasus selanjutnya. Ini terjadi pada tahun 1985. Brand New Coke, kompetitornya Pepsi yang sebelumnya, yaitu Coca-Cola. Ini terjadi pada 23 April 1985, di mana Coca-Cola Company berhenti untuk menggunakan resep Coca-Cola yang sudah mereka gunakan sejak tahun 1886, atau ya bisa dibilang Coca-Cola klasik gitu ya. Dan mereka memperkenalkan Coca-Cola dengan resep yang baru alias New Coke. Hal ini mereka lakukan agar mereka bisa memperbaiki penjualan dan posisi mereka di pasaran, karena persaingan mereka tuh sangat besar dengan Pepsi Cola. Dan produk New Coke ini, Coca-Cola versi baru ini, hanya dipasarkan di Amerika dan Kanada di saat itu. Sementara Coca-Cola klasik, Coca-Cola versi yang 1886 ini hanya diperjualbelikan di negara-negara luar, di negara lain gitu ya. Perusahaan Coca-Cola berusaha untuk meyakinkan konsumen mereka bahwa New Coke lebih memiliki rasa yang enak gitu dan lebih kuat daripada Coca-Cola klasik. Iklan pun diluncurkan. Pada awal penjualan mereka, ya memang konsumen menerima atau menyambut dengan baik. Namun lama-lama konsumen jadi merasa aneh dengan rasa Coca-Cola baru ini atau New Coke ini, dan mereka merasakan ada yang berubah gitu ya, ada perubahan dari Coca-Cola yang mereka suka. Akhirnya perusahaan menerima surat dan 1.500 hingga 8.000 telepon per hari ini ya dari konsumen mereka yang memprotes produk New Coke ini. Bahkan ada yang membentuk sebuah komunitas atau aliansi lah gitu ya, yang bernama All Coca-Cola Drinkers of America. Ini adalah sebuah bentuk protes agar All Coca-Cola atau Coca-Cola klasik, Coca-Cola lama itu diproduksi kembali. Ya pada awalnya perusahaan ya tetap gigih ya dengan memperkenalkan produk mereka yang baru. Entah apa alasannya ya, mungkin bahan bakunya lebih murah kali ya, penjualannya mungkin mereka ingin lebih banyak dapat untung. Namun pada akhirnya mereka nyerah juga terhadap konsumen, karena ya daripada konsumennya hilang dan pindah, mereka harus mengalah dan mengikuti kemauan konsumen. Tepatnya pada 11 Juli 1985, 79 hari kemudian lah ya, Coca-Cola klasik akhirnya dimunculkan kembali dan dijual bersama New Coke alias Coca-Cola terbaru. Akhirnya pada akhir tahun 1985 terlihatlah penjualan New Coke dengan Coca-Cola klasik itu jauh kalah New Coke-nya. Perbandingannya itu 2:1, 2 kali lipat penjualan daripada Coca-Cola klasik. New Coke tidak
begitu laku. Lalu perusahaan terus berinovasi, merubah nama New Coke ini menjadi Coke 2 Romawi gitu. Ini dilakukan tepatnya pada tahun 1990 dan ini lebih-lebih menurunkan penjualan lagi, di mana pasarnya itu hanya 0,1% rakyat Amerika Serikat, berbanding selisih sampai 20% dari penjualan Coca-Cola klasik. Yang pada akhirnya New Coke ini diberhentikan produksinya tepatnya pada tahun 2002, geng, karena perusahaan merasa merugi gitu ya, nyerah gitu. Yang namanya minuman ada expirednya atau kadaluarsanya. Kalau nggak laku ya berarti buang-buang duit. Nah, namun ada hal yang perlu kalian ketahui, New Coke ini sempat diproduksi lagi tepatnya pada tanggal 23 Mei 2019. Coca-Cola mencoba untuk menciptakan sebuah nostalgia problem mereka yang lama gitu ya. Siapa tahu ada penggemar yang tiba-tiba wah kangen nih rasa New Coke gitu ya. Tapi entah bagaimana penjualannya, apakah tinggi pada akhirnya setelah rilis tanggal 23 Mei 2019 tersebut atau justru sama aja. Oke, gimana menurut kalian, geng? Dari 4 poin atau 4 cerita yang sudah kita ceritakan tadi, mana yang menurut kalian benar-benar sebuah bencana bagi sebuah brand atau perusahaan? Coba tinggalkan komentar di bawah.